Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا آمين. اليوم إن شاء الله سنستمر ما قد درسنا بالأمس. أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ الدرس السادس. الدرس السادس. دخلنا في الدرس السادس أليس كذلك؟ Kita sudah mulai masuk bab 6 kan Ibu ya? Ya, baru masuk. بلى دخلنا إلى الدرس السادس. نعم. ماذا في الدرس السادس؟ ماذا سنتعلم في الدرس السادس؟ Apa saja yang akan kita pelajari di bab 6 kemarin? Banyak anwa'ut ta. أنواع التاء المتصلة بالفعل الماضي ثم بعض ضمائر النصب المتصلة ثم أن والأعداد المركبة لألفاظ العقود وألفاظ العقود للمعدود المؤنث. 4 ini insya Allah di bagian pertama bab 6. Jadi bab 6 ini kita bagi menjadi 2 bagian. Ini bagian hamzah. Ini ada 4 mabahas. Dan di bagian ba nanti akan lebih mudah insya Allah, tidak terlalu banyak dan mudah. Baik. Kemarin di bagian pertama dari bab 6 ini kita sudah sempat membahas 2 dari 4 ini. Yaitu anwa'ut ta al-muttasilah bil fi'l al-madhi wa ba'du dhama'ir an-nasb al-muttasilah. Ya kan Ibu ya? Iya. Kita sudah membahas 2 anwa'ut ta al-muttasilah. Anwa'ut ta al-muttasilah kemarin kita sampaikan dulu ketika kita menghafal fi'lun madhi, dulu katabu, katabat, katabata, katabana. Kalau kita perhatikan dari mulai katabu sampai katabtu, katabana, itu kalau kita perhatikan di akhir fi'lun madhi itu ada beberapa huruf ta yang mengakhiri fi'lun madhi. Ya kan Ibu ya? Ada 4 di sana. Ada 4 huruf ta. Kalau misalnya kemarin kita menggunakan fi'lunnya dhahaba. Dhahaba kalau kita rubah dhamirnya jadi hiya, anta, anti, dan ana, ini jadi diakhiri ta marbutah. Ya kan Ibu ya? Afwan, jadi diakhiri ta maftuhah. Tapi harokatnya berbeda-beda. Tanda bacanya berbeda-beda. Kalau dhahaba, dhamirnya diganti menjadi hiya, jadinya jadi dhahabat. Kalau dhahaba dhamirnya jadi anta, dhahabta. Kalau anti, dhahabti. Kalau ana, dhahabtu. Insyaallah ini sudah tidak bingung Ibu ya. Ini kenapa kok berubah seperti ini? Naam. Sallallahu murad. Hanifah. Baik. Jadi hiya dhahabat, anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu. Dan kita sampaikan kemarin ini nama-nama dari ta ini, ya kan Ibu ya? Dan mana yang termasuk dhamir dan mana yang bukan termasuk dhamir. Dhahabat, ta yang pertama di sini ada fi'il dhahabat, ini ta apa Ibu namanya?
Tak taknis. Ta'ut ta'nis. Ahsantuna. Ta'ut ta'nis. Tak ta'nis itu dhamir bukan? Bukan. Laisat dhamiron. Lalu fungsinya apa? Tanda Sebagai alamatut ta'nis, sebagai tanda muannas saja, ya kan Ibu ya? Dhahabat, tak yang tandanya sukun di sini disebutnya ta'ut ta'nis. Sedangkan pada fiil dhahabta ini tak apa namanya? fa'il. Mukhotob. Ta'ul mukhotob. Ta'ul mukhotob. Kemarin kita sampaikan kenapa kok dinamakan mukhotob? Karena aslinya dhamir anta itu dhamir mukhotob, ya kan Ibu ya? Kita ganti orang kedua yang diajak bicara. Ini dulu dhamir ghaib, dhamir mukhotob, dhamir mutakalim. Anta, dhahabta, ini termasuk dhamirnya dhamir mukhotob. Makanya tak di sini disebutnya ta'ul mukhotob. Summa dhahabti. Dhahabti, ini taknya ini disebut tak apa? Ta'ul mukhotobah. Ta'ul mukhotabah. Ahsantuna. Ta'ul mukhotabah. Kenapa kok dinamakan ta'ul mukhotabah? Karena ini mukhotab dan muannas, ya kan Ibu ya? Ya. Makanya tambah tak marbutah di akhirnya. Ta'ul mukhotabah. Summa dhahabtu, ini tak apa namanya? Ta'ul mutakalim. Ta'ul mutakallim. Ahsantunna. Dhahabtu ini ta'ul mutakallim. Kenapa dinamakan ta'ul mutakallim? Karena ana dhahabtu ini dhamirnya dhamir mutakallim. Ya kan Ibu ya? Iya. Insyaallah nggak bingung ya untuk penamaan ta'ul mukhatab, ta'ul mukhatabah dan ta'ul mutakallim. Kemudian kemarin juga kita sempat sampaikan kalau tadi dhahabat taknya ini tak ta'nis bukan dhamir. Dia hanya sebagai alamatut ta'nis, tanda muannas. Kalau dhahabta, dhahabti, dhahabtu, ini ta'ul mukhatab, ta'ul mukhatabah dan ta'ul mutakallim, ini dhamir bukan? Iya. Naam. Ya Ustaz. Tiga tak yang terakhir ini dhamir. Dhamir. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in. Dhamirun muttasil dalam keadaan rafa'. Dhamirun muttasil fi mahalli raf'in atau dhamir muttasil dalam keadaan rafa'. Kenapa kok dalam keadaan rafa'? Sebagai fa'il. Ahsantunna. Jadi ini kedudukan dhamir muttasil ini sebagai fa'il. Ta, ti dan tu ini sebagai fa'ilnya. Sedangkan dhahabat itu ta'ut ta'nis, bukan dhamir. Bukan berarti kalau bukan dhamir ya bukan fa'il juga, ya kan Ibu ya? Dia hanya sebagai alamatut ta'nis, tanda muannas saja. Insyaallah enggak bingung Ibu ya di sini kemarin? Fatahallahu alaikunna. Tsumma min soal hal ladaikunna soal? Hal min soal? يوجد؟ طيب. نستمر. قد تكلمنا أيضا عن بعض ضمائر النصب المتصلة. Kita kemarin juga sudah membahas ini bagian kedua ini, ba'd dhamair an-nasb al-muttasilah, beberapa dhamir nasab atau beberapa dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Itu kan Ibu ya? Misal kemarin ini bukan semua dhamir di sini. Jadi hanya dhamir ghaib saja. Jadi huwa jadi ra'aituhu. Huma ra'aituhuma. Hum ra'aituhum. Hiya ra'aituha. Huma ra'aituhuma. Lalu hunna ra'aituhunna. Kalau kita perhatikan di sana ada huruf yang diwarnai hijau semuanya, ya kan Ibu ya? Itu yang diwarnai hijau itu adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil dalam keadaan apa Ibu? Nasab. Yang mana merah? Yang warna hijau itu. Dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin. Kenapa kok dalam keadaan nasab? Maf'ulun bihi. Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Ra'aituhu. Ra'aitu ana, ra'aituhu. Saya telah melihatnya. Jadi hu-nya sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Atau objek. Jadi ini beberapa bentuk dhamir muttasil.
dalam keadaan nasab. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ini persis seperti dhamir muttasil fi mahalli jarrin. Dhamir muttasil dalam keadaan jar yang dulu pernah kita pelajari di semester 1 bab 10. Ya kan Ibu ya? Iya. Jadi bentuknya sama persis, hanya penggunaannya saja, penempatannya saja. Kalau dulu dalam keadaan jar, ya kan, kenapa ya digunakan sebagai mudhofun ilaih atau diawali huruf jar, misalkan kitabuhu, kitab sebagai mudhof, hu sebagai mudhofun ilaih, ya kan Ibu ya? Mudhofun ilaih dalam keadaan jar pasti, atau diawali huruf jar, jadi fihi. Fi itu harful jar. Hi itu berarti dalam keadaan jar, diawali huruf jar. Itu dalam keadaan jar. Di sini dhamir yang sama sebenarnya, bentuknya sama persis, digunakan dalam keadaan nasab. Baik itu bisa sebagai maf'ulun bihi atau diawali huruf nasab. Seperti kemarin di bab pertama kita mempelajari inna. Jadi innahu, innahuma, innahum, dan sudah kita hafal juga. Ya kan Ibu ya? Insya Allah mudah Ibu ya. Jadi ini sampai nahnu ini insya Allah nggak bingung Ibu ya kalau misalnya dilanjutkan. Ra'aituhu, ra'aituhuma, ra'aituhum, ra'aituha, ra'aituhuma, ra'aituhunna. Kalau anta, ra'aitu. Ya, mana? Kalau dilanjutkan ini misalkan ke dhamir mukhatab. Kalau huwa ra'aituhu, huma ra'aituhuma, hum ra'aituhum, hiya ra'aituha, huma ra'aituhuma, hunna ra'aituhunna. Kalau anta, ra'aituka, ahsantunna. Ra'aituka. Lalu antuma, ra'aitukuma, antum, ra'aitukum, jayyid. Anti, ra'aituki, antuma, ra'aitukuma, antunna. Ra'aitukunna. Kalau ana agak aneh nanti. Ra'aituni gitu. saya telah melihat diri saya gitu. Ra'aituni gitu. Ra'aituni. Gitu ya. Ra'aituni, ada tambahan nun wiqayah gitu ya. Ada tambahan nun supaya bisa berbunyi kasroh. Ra'aituni gitu ya. Ra'aituni kalau anak. Kalau nahnu? Ra'aituna. Gitu ya. Insyaallah mudah Ibu ya. Insyaallah. Ustaz, tadi kalau yang anak apa Ustaz? Lupa tadi. Ada tambahan nun wiqayah, nun kasroh. Ra'aitu ini atau digantilah fa'ilnya digantilah ta lah biar enggak aneh. Ra'aitani gitu ya. Ra'aitani, kamu telah melihatku kan gitu ya. Ra'aitini misalkan seperti itu. Ra'aitini, karena ibu-ibu melihat saya. Kan ya? Ra'aitini. Jadi ada tambahan nun wiqayah. Ibu-ibu melihat saya, tapi saya nggak bisa melihat ibu-ibu. Berarti seperti makhluk gaib ibu-ibu. Bisa melihat tapi tidak bisa dilihat gitu ya. Itulah Zoom. Assalamualaikum tayyib enggak masalah. Helmin soal ada pertanyaan ibu-ibu? Lama? Mudah ibu ya insyaallah. Nastamir ba'daha, berikutnya juga mudah ibu-ibu sekalian. Yaitu tentang anna. Baik, sebelumnya di awal semester ini kemarin di bab 1 kita dikenalkan dengan inna, masih ingat ya Ibu? Iya. Ya. Kita dikenalkan dengan inna. Inna secara makna apa Ibu kemarin? Sungguhnya, sungguh. Jadi untuk penekanan makna gitu ya. Inna sesungguhnya, taib. Anna, ini anna maknanya apa Ibu? Bahwasannya sama juga sih. Sebenarnya secara makna itu sama sebenarnya. Sesungguhnya, bahwasannya, lalu untuk penekanan makna juga, itu secara makna sama persis. Inna dan anna. Ya kan Ibu ya?
Dan secara pengaruh i'rab itu juga sama persis. Inna dulu pengaruh i'rabnya apa Ibu? Menasobkan Mansub. tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Santunna. Jadi inna Isim itu dulu mansub. kemarin termasuk harfu nasbin, harf yang menasobkan, ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Dan inna juga sama, termasuk harf anna. Anna di sini juga harfu nasbin juga. Berarti sama persis seperti inna. Inna, anna, dua-duanya harfu nasbin. Makanya di sini disebutkan anna itu min akhawati inna. Akhawat itu apa? Saudara-saudara. Jadi termasuk saudara-saudaranya inna. Jadi anna itu masih saudaranya inna gitu ya. Oh, mereka saudaraan Ya. ternyata Om. Kapan dilahirkan Om? Maksudnya min akhwati inna bagaimana? Ini maksudnya min akhwati inna itu pengaruh i'rabnya sama persis. Pengaruh i'rabnya apa? Tansibul ism wa tarfa'ul khabar, menasabkan ism setelahnya dan merofakkan khabarnya. Gitu Ibu ya? Iya. Ya. Masih ingat kan Ibu ya? Inna itu sebenarnya diterapkan pada jumlah ismiyah. Aslinya mubtada dan khabar. Ya kan Ibu ya? Aslinya Ya. mubtada dan khabar ditambahkan inna. Ya kan Ibu ya? Misalkan al-kitabu jadidun. Dulu kan misal ini, al-kitabu jadidun. Al-kitabu mubtada, Iya. Jadidun khabar. Ketika kita tambahkan inna, jadi innal kitaba jadidun. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Jadi inna itu menasabkan ism setelahnya. Innal kitaba, dan tidak disebut mubtada lagi, tapi jadi Ismu ina. Jadi ismu inna. Masih ingat kan Ibu ya? Jadi Insyaallah. ismu inna. Kemudian khobarnya bukan khobar dari mubtada lagi, tapi khobaru inna. Ya kan Ibu ya? Khobaru inna marfu. Jadi innal kitaba jadidun. Itu pengaruhnya sama persis. Anna itu sama persis pengaruhnya seperti inna. Persis. Menasabkan ism setelahnya dan merofakkan khobarnya. Hanya saja apa perbedaannya? Tadi kalau maknanya sama. Terus kemudian pengaruh i'rabnya sama. Lalu bedanya apa Ibu? Peletakannya Ustaz. Penulisan harokat di Biasanya di depan ya. Santuna. Ya, kalau paling mudah kalau anak kecil ditanya bedanya inna sama anna apa? Harokatnya. Penulisan harokat hamzahnya. Tapi perbedaan lain selain harokatnya, kalau itu nggak perlu ditanyakan kalau harokatnya dari awal juga tahu. Perbedaan lain apa? Naam, letak dalam susunan kalimat. Gitu ya. Kalau inna itu selalu di awal susunan kalimat. Gitu ya, Bu ya? Iya. Sedangkan anna la tuktabu fi awalil kalam. Tidak ditulis di awal susunan kalimat. Bingung tidak Ibu? Insyaallah. Misal di sana, kalau ada kalimat di sini, Yasirun maridun, karirna ba'di. Yasirun maridun. Yasirun maridun. Ma makna Yasirun maridun? Yasir sakit. Yasir sedang sakit ya. Syafahullah. Tayyib. Kalau kita perhatikan Yasirun maridun ini mubtada dan khobar kan Ibu ya? Yasirun mubtada, maridun khobar. Ini kalau kita tambahkan inna ya, bukan anna. Langsung saja jadi inna yasirun maridun. Ya kan Ibu ya? Inna yasirun maridun. Ismnya jadi mansub, ism inna. Khobarnya marfu. Tapi kalau anna itu tidak bisa dibubuhkan atau diletakkan di awal susunan kalimat. Makanya di sana contoh penerapan anna kita lihat di sana karena ba'di adhunnu anna yasiron maridun. Azunnu anna yasiron maridun. Marratan ukhra. Adhunnu anna yasiron maridun. Azunnu anna yasiron maridun. Ma ma'na adhunnu? Saya pikir Yasir, sungguh Yasir sakit.
Ibu-ibu, ini insya Allah ini sudah jadi istilah di kita juga. Prasangka. Itu. Naam, su'udzan, husnudzan. Ikan enggak? Inna Prasangka. ba'dadh ismun. Sangkaan. Jadi dhanna yadhunnu itu mengira atau berprasangka, gitu ya. Iya. Idzan ma ma'na adzunnu? Ini fi'il mudhari'. Ya. Ana adzunnu, saya kira, gitu Ibu ya. Saya kira bahwa saya kira Yasir sedang sakit. Gitu kan Ibu ya? Iya. Kenapa kok di sana ada tambahan adzunnu? Jadi gini Ibu. Tadi kita sampaikan bahwasanya anna tidak bisa ditulis atau disebutkan di awal susunan kalimat, tidak seperti inna. Makanya di sini dia letaknya di tengah susunan kalimat. Jadi nggak bisa betul-betul di awal hanya anna yasirun maridun, nggak bisa. Harus ada kata sebelumnya. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Iya. Bingung tidak, Ibu? Insya Allah. Hal min soal, ada pertanyaan. Tapi kalau pengaruh i'rabnya tetap sama persis. Menasabkan ism setelahnya, mansub tandanya fathah. Jadi ismu inna. Kemudian maridun ini khobaru inna marfu atau khobaru anna, afan. Ismu anna dan khobaru anna. Ismu anna mansub, khobaru anna marfu. Gitu Ibu ya. Bingung tidak Ibu? Hal min soal. Lama. Yakin tidak ada pertanyaan Ibu? Insya Allah. Ustadz, Naam, tafadhali. itu kan Yasirun itu tambahin alif ya? Apa? Di mana? ini Yasirun ada kayak tambahan Tambahan apa, Om? alif. Alif di belakangnya. Iya. Oh, enggak. Jadi gini, saya pernah menyampaikan belum? Afwan kalau udah pernah. Saya terlewat belum? Jadi kalau ism mansub, dulu pada daurah imla, Om. Saya pernah menyampaikan. Jadi gini, Om. Ism mansub kalau tandanya fathatain, ism mansub kalau tandanya fathatain maka harus ditambahkan alif di belakangnya. Saya ulangi lagi. Ism mansub kalau tandanya fathatain, bukan satu fathah saja tapi fathatain, maka harus ditambahkan alif di belakangnya. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Kecuali apa? Kecuali dua. Kecuali kalau huruf terakhirnya tak marbutah atau hamzah yang berdiri sendiri. Gitu Ibu ya? Iya. Nggak bingung kan namanya maksud saya? Jadi kalau ada ism mansub tandanya fathatain, bukan satu fathah tapi fathatain, double fathah, maka harus ditambahkan alif di belakangnya. Gitu ya, Bu ya? Harus tambahkan alif di belakangnya kecuali kalau huruf yang terakhirnya adalah tak marbutah atau hamzah. Wadih, Mahat? Wadih. Insyaallah nggak bingung Bu Amalia ya? Ibu-ibu yang lain juga? Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan sudah ditanyakan. Soalun akhir? Ada pertanyaan yang lain, Ibu-ibu? Halo? La yujad? Insya Allah ini ada di tempat semuanya kan Ibu-ibu ya? Ada Ustaz. Ntar kalau saya ditinggal sendiri kan repot. Baik. Yasrullahu rabbana. Tidak ada pertanyaan Ibu-ibu? Lama Ustaz. Nastamir.
Al-mabahats ba'dah. Pembahasan berikutnya masih mudah juga Ibu-ibu karena di sini kita kemarin sudah di bab 3, di bab 3. Bab 3 kemarin kita pernah membahas al-a'dad al-murakkabah lil ma'dudil mudzakkar. Masih ingat Ibu-ibu? Insyaallah. Al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad al-murakkabah itu bilangan berapa sampai berapa Ibu-ibu? 11, 19, 13, 11 sampai 19. sampai 19 itu al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan. Dengan belasan itu disebutnya al-a'dad al-murakkabah. Di bab 3 kemarin kita membahas al-a'dad al-murakkabah tapi ma'dudnya mudzakkar. Ya kan Ibu ya? Alaysa kadzalik? Salah. Bala. Bala. Wa fi hadzal bab, dan di bab ini sanatakallam 'anil a'dad al-murakkabah lil ma'dudil muannas. Kita akan membahas bilangan belasan untuk yang ma'dudnya muannas. Kaedahnya sama persis. Kalau kemarin kita sudah paham, di sini tidak ada masalah. Gitu ya. Kemarin kita sampaikan al-a'dad al-murakkabah dari 11 sampai 19 itu kaedahnya sama semuanya atau dibagi menjadi 2? Ya. Bagi 2. Dibagi 2 Ibu ya. Bilangan Ya. berapa sampai berapa dan berapa sampai berapa? 11 dan 12, 13, 19. Ahsantunna. Jadi 11, 12 itu kaedahnya tersendiri. Dan 13 sampai 19 itu kaedahnya sendiri. Jadi beda kaedah gitu ya, Bu ya. Untuk bilangan 11, 12 ya, Bu. Sebalih dua balih katanya orang Minang. Sebalih dua balih. Baik. 11, 12 itu kaedahnya bagaimana? Masih ingat? Kedua bagian bilangannya sesuai dengan jenis ma'dud. sama Baik semua. satuan maupun puluhan sama. Baik, fatahullah alaikunna. Jadi bilangan 11 dan 12 ini bilangan belasan itu kan terdiri dari 2 angka ya kan Ibu ya, 2 bagian. Iya. Satuan puluhan. Kalau 11 dan 12 al-juz'ani yuwafiqanil ma'dud. 2 bagian itu dua-duanya sesuai dengan ma'dudnya. Gitu ya Ibu ya. Jadi satuannya dan puluhannya itu dua-duanya sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar maka ikut mudzakkar, maka kalau ma'dudnya muannas maka ikut muannas. Kemarin ahada asyara taliban. Talib. Kalau di sini karena talibah itu muannas jadi ikut muannas adatnya. Jadi ihda asyrata. Karena ba'di ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata talibatan. Marratan ukhra. Ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata talibatan. ثم 12 طالبة. 12 talibatan. ما معنى 12 طالبة؟ 12 siswi. 12 siswi. Ahsantunna. Baik. Jadi kalau kemarin kan isna asyara taliban. Kalau di sini isnata asyrata talibatan. Insyaallah bisa dibedakan Ibu ya? Insyaallah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah jami'an. Jadi kemarin kalau ahada asyara itu untuk mudzakkar. Ahada asyara taliban. Bentuk muannasnya ihda. Itu bedanya Ibu ya. Mungkin perlu diperhatikan. Jadi ahada itu mudzakkar, kalau muannasnya ihda gitu ya. Ihda asyrata talibatan. Dan isna aslinya isnani. Lalu dari isna asyrata. Jadi isna asyara. Aslinya isnani jadi isna asyara. Tapi kalau di sini isnata. Aslinya isnatani, dua, ya kan Ibu? Untuk muannas. Ada taknya di sana. Kita jangan sampai terlewat, ada tak di sini. Isnata asyrata. Sama-sama muannas. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Insyaallah. Alhamdulillah jami'an. Hal min soal untuk 11 12 ini?
Nama. Mama. Nastamir. Ba'dah, selanjutnya bilangan dari 13 sampai 19 ya, Ibu. Kaidahnya kemarin bagaimana, Ibu? Puluhannya sejenis dengan maksud. Satuannya tidak sejenis. Ahsantuna. Jadi al-juz'ul awal yukhaliful ma'dud. Bagian pertama dari bilangan belasan ini yukhaliful ma'dud, menyelisihi ma'dudnya dalam hal jenisnya. Ya kan, Ibu ya? Iya. Ya. Wal juz'u tsani yuwafiqul ma'dud. Jadi al juz'ul awal yukhaliful ma'dud. Al juz'u tsani yuwafiqul ma'dud. Bagian pertama menyelisihi ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muannas, maka di sini adatnya mudzakkar. Misalnya di sana talibah, di sana muannas. Maka al juz'ul awal yukhalif, jadi thalatha. Ya kan, Ibu ya? Mudzakkar. Tidak ada ma'rufahnya. Sedangkan al-juz'u tsani, bagian kedua, asyrata. Sesuai mu'annas. Ya kan, Ibu ya? Iya. Enggak bingung kan, Ibu ya? Insya Allah enggak, Ustaz. Insya Allah mudah nih. Karena di bab 3 sudah pernah kita bahas. Coba kita baca sama-sama, Ibu. Naqra kariruna ba'di. 13 talibatan. Asyrata talibatan. ثم 14 طالبة. 14 طالبة. جيد. ثم 15 طالبة. 15 طالبة. ثم 16 طالبة. 16 طالبة. Jadi tak marbutohnya dihilangkan, Ibu ya. Jadi sitta. Baik. ثم 17 طالبة. 17 طالبة. ثم 18 طالبة. 18 طالبة. Ingat di sini thamaniya. Jadi ya-nya maftuhah. Ya-nya fathah gitu ya, Bu ya? Iya. Thamaniya, bukan thamani seperti di al-'adad al-mufradah, bilangan satuan dulu. Di sini thamaniya 10 talibatan. Jadi, thumma nastamir 19 talibatan. 19 طالبة. Thumma al-akhir. Ini sebenarnya bukan al-'adad al-murakkabah, tapi apa, Ibu? Mufrad. Al-fadhul uqud, bilangan puluhan, ya kan, Ibu ya? Karena ba'di 20 talibatan. 20 طالبة. Pembahasan 20 kita akhirkan dulu. Kita fokus dari 13 sampai 19 dulu. Atau dari 11 sampai 19. Ada satu hal yang belum saya sebutkan di sini tadi mengenai ketentuan al-'adad al-murakkabah. Apa, Ibu? Tamyiz. Oh ya. Apa, Om? Tamyiz bukan, Ustaz? Belum ya? Tamyiz. Tamyiznya. Nah, sebelum ke tamyiznya, adatnya dulu, bilangannya dulu. Yang berapa, Ustaz? Yang 11 12? Semuanya dari 11 sampai 19. Al-'adad al-murakkabah semuanya. Mabni. Itu ahsantunna. Ini yang di awal tadi tapi saya tidak menyebutkannya. Masih ingat kan, Ibu ya? Bilangan al-'adad al-murakkabah, bilangan 11 sampai atau bilangan belasan 11 sampai 19. 11 sampai 19 yaitu semuanya mabniyun 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi. Jadi semuanya mabni, bentuknya mabni dalam semua keadaan tetap mabniun 'ala madza? 'Alal fathi. Makanya semuanya diakhiri fathah, ya kan, Ibu ya? Ya. Kecuali isna dan isnata. Ya. Selain isna atau isnata semuanya mabniun 'alal fathi. Akhirannya fathah semuanya, ya kan, Ibu ya? Salasa, asyrata, arba'a,
asyrata, fathah akhirannya. Khamsa asyrata, sitta asyrata, sab'a asyrata, sampai thamaniya. Thamaniya, bukan thamani. Tapi thamaniya asyrata. Ya kan Ibu ya? Ya. Tis'a asyrata. Jadi al-adad al-murakkabah itu selalu mabniyun 'alal fathi, kecuali isna dan isnata. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Iya. Waldi. Jadi dua bagian pertama dan kedua semuanya mabni, kecuali isna dan isnata. Baik. Berikutnya tentang tamyiznya. Tamyiznya masih ingat Ibu? Kalau al-adad al-mufradah bilangan 1 sampai 10, tamyiznya itu majrur sebagai mudhofun ilaih dan bentuknya selalu jamak. Kalau 3 sampai 10 selalu jamak. Jamak majrur. Kalau di sini bagaimana? Mufrad dan mansub. Gitu ya, Bu ya? Mufrad dan mansub. Jadi ma'dud yang dirubah menjadi jamak itu hanya bilangan 3 sampai 10 saja. Selebihnya nggak ada yang dirubah jadi jamak. Gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi mulai dari 11 sampai ratusan ribuan jutaan nanti nggak ada yang dirubah jadi jamak ma'dudnya. Gitu ya, Bu ya? Iya. Iya, Ustaz. Dan mansub di sini, mansub. Makanya di sana tandanya juga fathah, talibatan. Kalau kemarin di bab 3 taliban, ya kan Ibu ya? Iya. Insya Allah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Subhanallah jami'an. Soal, ada pertanyaan Ibu? La yujad? Mudah Ibu ya, insya Allah. Berikutnya tentang al-fadhul uqud. Masih ingat Ibu? Kaidahnya al-fadhul uqud apa Ibu? Bilangan puluhan. Dari mulai 20, 30, 40 sampai 90. Asyruna, thalathuna, arba'una, khamsuna. Kaidahnya apa Ibu? Jam. Ini. Halaman berikutnya. Al-fadhul uqud, al-a'dad min 20 ila 90. Dari 20 sampai 90. Jadi bilangan puluhan dari 20 sampai 90 apa? Ketentuannya la takhtalifu ma'al ma'dud. Ini yang digaris bawahi. Jadi tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali meskipun ma'dudnya berubah mudzakkar atau muannas. Gitu ya, Bu ya? Mau ma'dudnya mudzakkar, mau ma'dudnya muannas, kalau asyruna tetap asyruna. Gitu ya, Bu ya? Enggak ada asyrunatu. Enggak ada. Ini salasuna tetap salasuna. Gitu ya, Bu ya? Mudah ya insyaallah. Naqra. Naam. Tadi diulang Ustaz yang kalimat tadi Pak. Al-i'dad min al-a'dadu min al-20 ila 90. Kenapa, Om? Kenapa kok saya bilangnya 20, 90? Kan di sini tulisannya 20. Min. Ini diperlakukan persis seperti jamak mudzakkar salim, Ibu-ibu sekalian. Jamak mudzakkar salim yang pernah kita pelajari di semester lalu. Jamak mudzakkar salim itu kan ada tambahan waw dan nun di belakangnya, so? Masih ingat Ibu-ibu? Masih. Muslimun jadi muslimuna, mukminun jadi mukminuna. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Tapi waw, tambahan waw itu hanya dalam keadaan rafa' saja. Jadi kalau marfu' tanda rafa'nya waw di sana, muslimuna. Tapi kalau majrur atau mansub, wawnya berubah jadi ya. Jadi ya itu sebagai tanda jar atau tanda nasab. Jadi muslimina, mukminina. Ya kan Ibu ya? Masih ingat ya Ibu? Iya, Ini juga demikian. Kenapa kok saya tadi bacanya 20, 90? Karena di sana ada min. Jadinya majrur kan Ibu ya? Iya. Ya. Al-adad min 20. Ini berarti ism majrur. Lalu ila ada jar juga. Ila 90 berarti majrur juga. Ya kan Ibu ya? Tandanya ya. Enggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Al-a'dadu min 20 ila 90 la takhtalifu. Tidak berbeda. Ma'al ma'dud. Dengan ma'dud meskipun berubah ma'dudnya. Ai la tataghayyar. Atau maksudnya tidak berubah sama sekali. La takhtalif maksudnya la tataghayyar. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Naqra il-misal? Naqra.
Kita baca ya, Bu ya. Ya. Ja'a 'ishruna taliban. Ja'a isruna taliban. Ma ma'na? Setelah datang. Datang 20 Ahsantuna. Ini ma'dudnya mudzakkar atau muannas? Ma'dudnya muzakkar. Mudzakkar. Taliban. Lafadznya 'ishrun. ثم جربنا بعدي جاءت 20 طالبة. Ja'at Isruna talibatan. ما معنى؟ Telah Datang 20 siswi. 20 siswi. Ahsantuna. Ma'dudnya mudzakkar atau muannas di sini? mu'annas. Muannas. Talibatan muannas. Tapi al-fadhul uqudnya lafadznya tetap 20. Enggak ada perbedaan sama sekali, so? Enggak ada perbedaan sama sekali. Baik. Nastamir. Karena ba'di. Indi 30 riyalan. Indi Salatuna riyalan. Ma ma'na? Indi 30 riyalan. saya memiliki 30 real. 30 real. 30 real. 30 real. 30 meskipun 30 kalau real lumayan dong di rupiahin. Baik. Ini indi 30 riyalan, ma'dudnya mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar, real. Rial itu enggak ada tak marbutohnya. Mudzakkar. Tapi di sana adatnya 30, ya kan Ibu ya? 30. Nastamir karena ba'di. Indi 30 rubiyatan. Ini salasuna rubiyatan. Ma ma'na indi 30 rubiyatan? Saya memiliki Mempunyai 30 rupiah. 30 rupiah atau 30 rupiah enggak masalah. 30 rupiah nggak bisa dibandingkan dengan 30 real. Baik. Nah, di sini ma'dudnya mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas rubiyah di akhir tak marbuthah. Tapi di sana adatnya sama persis. Salatuna. Ya kan Ibu ya? Mau ma'dudnya mudzakkar mau muannas sama salatuna, sah? Nastamir. Karena ba'di. Fil fasli 40 maq'adan. Fil fasli maq'adan. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? di dalam kelas Ada 10 kursi. Kursi itu bang. Ada 40 bangku lah. Gitu ya. Oh ya. Di dalam kelas ada 40 bangku. Maq'ad itu ma'dudnya mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maq'adun. Mudzakkar. Di sana adatnya 40. Thumma jarrna ba'di. Fil fasli 40 talibatan. fil Fasli arba'una talibatan. Ma ma'na? Di dalam kelas ada Ada 40 siswi. Ini ma'dudnya mudzakkar atau muannas? mu'annas. Muannas, tapi lafaz adatnya sama persis. Arba'una. Baik ma'dudnya mudzakkar atau muannas. Gitu ya, Bu ya. Jadi al-fadhul uqud seperti itu. Mudah kan ya, Bu ya? Al-fadhul uqud. Enggak pakai mikir. Insyaallah. Ya udah bentuknya kayak gini, pasti enggak bakal berubah. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Mungkin yang kita pikirkan kalau al-fadhul uqud itu dia keadaannya apa? Apakah marfu', majrur atau mansub kan gitu, Mas? Iya. Jadi arba'una bisa arba'ina. 30 bisa 30. Itu ya, Bu ya? Iya. Jadi kedudukannya. Baik, hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Lama. La yujad. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan Ibu, nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hunaka hiwar. Di sana sudah mulai masuk ke hiwar Ibu sekalian. Tafadhalna iftahna. Hal fatahtunna? Fatahna. Naqra. Kita baca Ibu ka'adatina seperti kebiasaan kita. Ana aqra'u. Saya baca. Antunna tukarrirna. Ibu mengikuti.
Gitu Ibu ya. Di sana ada hiwar. Al-hiwar bainal ummi wa Sa'id. Ada hiwar, ada percakapan antara al-um dan Sa'id. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka perbincangkan, kita lihat di sana. Karena ba'di. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. bunayya. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Kapan kamu kembali dari sekolah, wahai anakku? Ahsantunna. Kapan kamu pulang dari sekolah? Wah, ya bunayya. Ya bunayya itu sebenarnya sama maknanya dengan ya bni. Ibni gitu ya. Ya, ibni. Hanya saja di sini bentuk tasghir, bentuk musaghar, lebih kecil. Nanti insya Allah kita akan mempelajari beberapa ke depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gak tahu semester ini atau semester depan, saya lupa juga. Jadi dalam bahasa Arab itu ada jadi bentuk tasghir itu kecil. Misalkan Hasanun kecilnya Husainun gitu ya. Jabalun jadi Jubailun. Jabal, apa makna jabal? Bukit, Gunung. Gunung. Kalau gunungnya nggak besar, tapi kecil, jadi Jubailun. Jubailun. tasgir. Tasghir. Nah ini juga sebenarnya tasghir juga ini. Ibni jadi bunai. Gitu Ibu ya. Nantilah insya Allah pada saatnya kita belajar. Nastamir. Karena ba'di. Sa'id yujib. Sa'id menjawab. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Ahsantunna. Ma ma'na raja'tu qabla nisfi sa'atin? Aku telah Saya pulang 30 menit yang lalu. Ma ma'na saya telah pulang atau kembali? 30 menit yang lalu ya. Qabla nisf. Ma ma'na nisf? Setengah ya. Makanya jadi orang jangan nisf-nisf gitu ya. Nisf itu setengah ya. Sa'ah itu jam. Jadi setengah jam. Jadi setengah jam yang lalu gitu ya. 30 menit yang lalu atau setengah jam yang lalu. Saya telah pulang setengah jam yang lalu. Tapi dua baris ini kita sudah menemukan contoh dari pembahasan kita kemarin. Pertama roja'ata dan roja'atu. Roja'ata itu ada tak di akhir fi'lunnya, ya kan Ibu ya? Iya. Roja'atu juga demikian. Roja'ata itu taknya tak apa? Fa'il, ta'ul, mukhatab. Ta'ul mukhatab, ahsantunna. Kalau fa'il ya semuanya fa'il. Tu, Ya, ti, ta'ul fa'il. mukhatab. Ini ta'ul mukhatab, ya kan Ibu ya? Ya. Ta'ul mukhatab. Kalau roja'atu tak apa? Soal mutakalim, Ta'ul mutakallim. Ahsantun. Makanya tadi kita mengartikannya saya telah kan gitu ya. Kalau roja'ata kamu telah. Mulai Ibu ya insyaallah enggak bingung ya. Insyaallah. Nastamir. Karena ba'di. Aina ukhtuka Maryamu? Aina Maryamu? Ini maksudnya gimana pertanyaan ini? Aina ukhtuka Maryamu? Ma ma'na? Gimana saudarimu gitu? Saudarimu. Masa wahai Maryam? Enggak sih, Maryam. Saudarimu Maryam. Maryam di sini kedudukannya sebagai apa Ibu? Suka Maryamu gitu kan. Fa'il. Enggak ada fi'ilnya di sini. Enggak ada. Ismiyah ini. Maryam itu sebagai badal dari ukhtu. Untuk iya. Oh, badal ya. Jadi ukhtuka, misalnya mungkin saudarinya banyak. Ukhtuka. Kalau ditanya aina ukhtuka ya. Yang mana? Saudari yang mana kan? Bisa yang lain-lain kan gitu ya. Nah, di sana diberikan badal supaya jelas saudari yang mana yang dimaksud. Aina ukhtuka Maryamu gitu ya. Enggak bingung ya insyaallah. Insyaallah. Makanya sama-sama marfu di sana. Ama raja'at? Ama raja'at. Ma ma'na ama raja'at?
Apakah Dia sudah Tidakkah kembali? tidakkah dia Datang? tidakkah dia Ma, kembali? ma di sini ma apa? Nafi. nafi? Ma nafiyah Ibu ya, bukan ma Iya. istifham, bukan yang ma yang artinya apa, tapi ma yang artinya tidak di sini. Ama raja'at tidakkah. Jadi ini seperti alaisa sebenarnya. Ya. Jadi ini istifham manfi. A, ma, a, laisa, a, la. Ya kan Ibu ya? Ya. Ala, ama, alaisa. Sama, ini istifham manfi. Manfi. Wow. Kemarin sudah kita pelajari kan namanya istifham manfi? Sudah. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Ama raja'at, tidakkah? Kan gitu ya jadinya. Tidakkah dia pulang? Tidakkah dia sudah pulang? Baik. Raja'at di sini juga ada ta di akhir fi'lunnya. Ini ta apa Ibu? Taknis. Ta'ut ta'nis. Tanda Ahsantum. mu'anas. Ta'ut ta'nis. Alamatu ta'nis. Laisat dhamiron. Bukan dhamir kan Ibu ya? Ya. Kalau tadi raja'ata, raja'atu itu dua-duanya dhamir sebagai fa'il kedudukannya. Kalau ini raja'at, ya ini taknya bukan dhamir, tapi hanya sebagai alamatu ta'nis. Lalu dhamirnya mana Ibu? Afan. Lalu fa'ilnya mana ini Ibu? Kalau raja'at itu kan fi'lun, bukan fa'il. Dhamirun mustatir. Santunna, fa'ilnya berupa dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Iya. Mudah Ibu ya insyaallah. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Nastamir. Sa'id yujib. Sa'id menjawab, la adri. La adri. Ana ma ra'aituha. ana Ma'ra'aituha. Marratan ukhra, sekali lagi. La adri. Ana ma ra'aituha. La adri. ana Ma'ra'aituha. Ma ma'na la adri? Aku Saya tidak tahu. Jadi kalau misalkan jawab saya nggak tahu itu la adri gitu ya Bu ya. La adri. La adri. Kalau bilang saya nggak tahu. La adri. Ana ma ra'aituha, ma ma'na? Saya tidak melihatnya. Ini ma di sini juga ma nafiyah. Saya tidak ra'aituha. Saya tidak melihatnya. Baik. Di sini ada contoh tak. Tak apa Ibu? Tak mutakalim yang ra'aitu. Ra'aitu, tu-nya tak mutakalim. Mutakalim. Tapi di sini juga ada satu contoh dari pembahasan kita kemarin. Apa itu? Itu mansub ha. Ha di sini, haul ghaibah di sini. Ha di sini adalah dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Ya kan Ibu ya? Ha di sini. Ya. Dalam keadaan nasab atau nasab? Nasab. Kenapa? Kok dalam keadaan nasab? Karena sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Ra'aitu ha, ra'a itu fi'lunnya, tu itu fa'ilnya, ha itu maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Iya. Enggak bingung kan Ibu ya? Kalau misalkan bingung silahkan ditanyakan langsung Ibu. Kalian. Pahamahanakum jami'an. Ini anak laki-laki kalau ditanya gini biasanya. La adri, ana ma ra'aituha. Cuek Mama. Baik, nastamir. Ustaz, la adri itu ana la adri. Adro yadri. Adrinya itu kata kerja apa? Kata kerja apa? Fi'lun mudhari'. Oh, fi'il mudhari'. Jadi kalau ana adri, anta tadri, hiya tadri, huwa yadri, nahnu nadri. Oh, ya Ustaz, ya. Baik Ustaz, baik. La adri. La adri, la a'lam, la a'rif sama. Nastamir, ibunya kembali bertanya. Madza qara'tal yawma? Madza qara'tal yawma? Marratan ukhra. Madza qara'tal yawma? Madza qara'tal yawma? Ma ma'na madza qara'tal yawma? Apa yang kamu baca hari ini? Ahsantuna. Apa yang telah kamu baca hari ini? Al-yawma, hari ini.
Insyaallah nggak bingung Ibu ya. Di sana qara'ta, ta'nya tak apa? Ta'ul mukhotob. Qara'ta, ta'nya ini ta'ul mukhatab. Ya kan Ibu ya? Iya. Mantap. Al-yauma itu dzarf zaman. Sama maf'ulun fihi. Makanya mansub di sana. Baik, nastamir. Sa'id menjawab qara'tu, afan. Ini bacanya qara'tu, qara'at, qara'ti, qara'ta. Qara'tu aku. Qara'tu gitu ya. Karena kan dia menjawab kan ya. Kalau sebelumnya ditanya, "Madza qara'ta?" Maka dia menjawab, "Qara'tu." Saya telah kan gitu ya. Iya. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqh. Marratan ukhra, sekali lagi. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Ma ma'ana? Hari ini aku Saya sudah membaca pelajaran yang Saya telah membaca pelajaran baru membaca fikih dan Hari memasuki pelajaran baru. ya. Hari ini pelan-pelan. saya Saya telah membaca bab pelajaran baru di dalam ilmu fikih. fikih. Jadi ini nyambung ini Om ya, nyambung Om ya. Iya. Darsan jadidan fil fiqhi. Ini bab baru atau pelajaran baru dalam ilmu fikih gitu ya. Jadi fikih kalau kita menyebutnya fikih, tapi sebenarnya fiqhun gitu ya, fiqhun. Jadi qafnya sukun, fiqhun gitu ya. Iya. Kalau kita nyebutnya fikih. Tapi kalau orang Arab pesantren di Jawa biasanya bilangnya fikih. Tapi ini fikih atau al-fiqhu gitu ya, fikih, al-fiqhu, fiqhun. Baik, qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Kalau saya tanya ya, Ibu. Dari tadi saya nggak tanya ini i'rabnya. Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Ini i'rabnya gimana? Yang mana dulu Ustaz? Yang qara'ta. Dari awal lah. Qara'a fi'il madi. Qara'a fi'lun. Qara'anya fi'lun madi. Mabniun 'ala sukun. Kemudian Mukhatabah fa'il. Ta'ul mukhatab atau mutakalim di sini. Mukhatab. Mutakalim. Mutakalim. Qara'tu ini ta'ul mutakalim itu dhamirun muttasil fi mahalli dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa. Kedudukannya sebagai fa'ilun. Fa'il kan Ibu ya? Qara'tu ta'nya sebagai fa'il. Fi'lun fa'il. Sudah ada fi'lun, sudah ada fa'il. Al-yauma zaman. Zarfu zaman atau zarfu zaman mansub gitu ya. Iya. Mansub ya. Atau maf'ul fih. Kita belum mengenal istilah maf'ulun fih. Zarfu zaman mansub. Lalu darsan sebagai apa? Maf'ulun bih. Mansub. Maf'ulun bihi dari fi'il qara'a tadi ya. Qara'. Iya. Qara'tu. Jadi qara' maksudnya qara'tu darsan. Saya telah membaca pelajaran kan gitu ya. Jadi darsan ini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Hanya sebagai maf'ulun bihi saja? Man'ut juga. Wa huwa man'ut dan sebagai man'ut juga. Berarti ada na'atunnya? Jadidan. Na'am, jadidan ini na'atun makanya sama-sama mansub ya kan Ibu ya? Iya. Darsan jadidan ini na'at man'ut. Fi itu harful jar. Kemudian al-fiqhi ismun majrurun wa alamatu jarhi kasrah. Ya kan Ibu ya? Iya. Ini fil fiqhi ini terkait dengan dars. Dars fil fiqhi. Baik. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Nastamir. Ibunya kembali bertanya. Ini kayaknya menginterogasi ibunya. Dia baru sampai pulang sekolah baru langsung diinterogasi. Nastamir karirna ba'di afahimtahu marratan ukhra afahimtahu
Afahimtahu? Afahimtahu? Ma ma'na afahimtahu? Apakah kamu telah memahaminya? memahaminya? Apakah kamu Kamu telah memahami. telah memahaminya? Ta kan tak mukhatab Ibu ya? Iya. Tak mukhatab kamu telah, apakah kamu telah memahaminya? Ini juga ada contoh dari tak mukhatab, ini satu huruf taknya tak mukhatab. Lalu ha di sini dhamir muttasil dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Iya. Dhamir muttasil fi mahalli nasbin. Kenapa kok fi mahalli nasbin? Maf'ulun bih. Karena sebagai maf'ulun bihi. Enggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Nastamir. Sa'id yujib. Kata ba'di. Na'am fahimtuhu jayyidan. Na'am. Fahimtuhu jayyidan. Ma makna na'am fahimtuhu jayyidan? Benar. Ya, saya telah memahaminya dengan baik. Saya telah memahaminya dengan baik. Benar-benar memahaminya. Ini kalau ibu-ibu ditanya afahimtunna, na'am fahimna jayyidan, gitu kan? Waalaikumsalam. Nastamir. Ibunya masih bertanya lagi. Karena ba'di. Ama qara'tal Qur'an al-yawma? Ama qara'tal Qur'an al-yawma? Ma makna ama qara'tal Qur'an al-yawma? Tidakkah kamu hari ini sudah membaca Al-Quran hari ini? Ahsantunna. Jadi misalnya kan istifham manfi kan ya? Seperti alaisa, bukankah, ala, tidakkah, ama, enggak demikian. Tapi di sini setelahnya fi'lun madhi. Sudahkah gitu, mungkin lebih tepatnya gitu ya. Karena fi'lunnya kan fi'lun madhi. Sudahkah kamu membaca Al-Qur'an hari ini? Gitu ya. Oh iya. Saya minum 2. Ya, beda. Ama qara'tal Qur'an al-yawma? Jadi tadi bagaimana Om terjemahnya? Sudahkah kamu membaca Al-Quran hari ini? Santuna. Jadi di sana ada contoh tak apa di sana? Ta'ul mutakalim. Ama qara'ta mukhatab. Bukan mutakalim, bukan mukhatabah. Ini mukhatab gitu ya, Pak. Ama qara'ta, kan Sa'id tadi. Ama qara'tal Qur'an. Ama qara'tal Qur'an. Al-Qur'an kedudukannya sebagai apa di sini? Maf'ulun bihi. Ahsantun. Maf'ulun bihi. Baik. Sa'id yujib soal. Bala qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha. Bala qara'tu suratul rahmani wa hafiztuha. Maratan ukhra. Bala qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha. Bala qara'tu suratul rahmani wa hafiztuha. Kenapa di sini Sa'id menjawabnya pakai bala, bukan pakai na'am? Istifham manfi. Karena istifhamnya tadi, pertanyaannya tadi adalah istifham manfi, ama, ya kan Ibu ya? Ama sama seperti alaisa dan ala, ama di sini. Ya, Ibu ya. Bagaimana? Makanya di sana jawabannya bala. Qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha, apa makna? Aku telah membaca surat Ar-Rahman dan menghafalnya. Masya Allah. Qara'tu surat Ar-Rahmani, qara'tu itu fi'lun wa fa'il, sah? Iya. Fa'ilnya mana? Ta'ul mutakalim. Ta'ul mutakalim, ahsan. At-ta' di sana qara'tu, ta'ul mutakalim di situ sebagai fa'ilun di mahalli raf'in. Surah maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Makanya kita tadi bacanya surata. Ya kan Ibu ya? Bukan suratu tapi surata. Karena sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi saja wa huwa mudhaf. Makanya di sana setelahnya ar-rahmani.
Rahmani majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Ibu-ibu kalau memperhatikan penulisan surat di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan majrur karena ada suratul Fatihati, suratul Al-Baqarati. Ya kan Ibu? Suratul Nisa karena surah sebagai mudhaf, kemudian suratnya sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya, Bu ya? Iya. Wa hafidtuha ini jumlah apa Ibu? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'lunnya, mana fa'ilnya, mana maf'ulun bihi? Hafidhu itu fi'lun. Madin. Fa'ilnya? Ta'ul mutakallim. Tu nih itu fa'ilun fi mahalli raf'in. Lalu maf'ulun bihinya? Ha'ul ghaibah. Ha di sini sebagai maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Ya kan Ibu ya? Iya. Ahsantunna. Qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidtuha. Masih ada lanjutannya. Karirna ba'di. Fa fariha biyal mudarrisu katsiran. Marratan ukhra. Fa fariha biyal mudarrisu katsiran. Ma ma'na? Yang guru sangat Maka bahagia. Pak Guru sangat Sangat padaku. dengan saya. Fariha itu senang kan ya? Iya. Fariha yafruhu. Sifatnya farhanu. Kalau ada orang namanya farhanu ini selalu senang. Senang terus. Enggak pernah sedih. Pak Ustadz, kok saya nggak nyambung ya, Pak Fariha, Bia, maksudnya apa ya Ustadz? Jadi gini, fa-nya itu kata sambung, maka maknanya. Kalau fariha itu maknanya tadi fi'lun, maknanya senang. Fariha atau senang itu aslinya fi'lun lazim atau muta'addi dalam bahasa kita. Itu butuh objek tidak? Tidak butuh objek. Enggak butuh objek. Tapi bisa dirubah menjadi muta'addi dengan perantara huruf jar. Ya kan Ibu ya? Makanya di sana ada bi di sana. Bi itu huruf jar. Senang kepadaku jadinya. Senang denganku gitu ya, Mas? Iya. Ya-nya itu ya mutakallim. Fariha bi. Tapi kenapa kok jadi fathah, jadi bi ya? Karena ketemu dengan sukun lagi setelahnya. Al. Jadi menghindari iltiqa'us sakinain. Aslinya fariha bi. Tapi ada sukun lagi di setelahnya. Jadi biar tidak ketemu dua sukun jadinya di fathah. Fariha biyal mudarrisu katsiran. Al mudarrisu kedudukannya sebagai apa Ibu? Fa'il Ibu ya? Iya. Fa'il. Paham ekonominya. Enggak bingung ya insyaallah? Iya. Dulu Ustaz, besar. Berarti maf'ulun binya Fariha. Fariha bi. Bingung dah tuh ya. Jangan bingung. Kalau bingung istifham. Kan senang. Berapa pilihan? Kan istikharah itu kan nggak harus kalau mau nikah aja. Pilihan, ya. Senang kepada saya. Jadi gini, fariha itu tadi kita sampaikan, fariha itu aslinya fi'lun lazim, nggak butuh objek. Iya. Oh iya. Astagfirullah. Aslinya ya. gitu. Tapi bisa dirubah menjadi muta'addi dengan perantara huruf jar. Jadi bi di situ jar majrur. Bi itu jar majrur kan Ibu ya? Iya. Bi itu jar majrur. Ini secara tidak langsung ini adalah objek atau disebutnya maf'ulun bihi ghairu sharih. Iya. Maf'ulun bihi ghairu sharih. Maf'ulun bihi-nya berarti yang ya mutakalimnya apa yang jar majrur itu maf'ulun bihi ghairu sharih. Jar majrurnya. Oh, bi gitu ya Ustaz ya, bi. Baik Ustaz. Jadi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ghairu sharih. Tapi kalau misalkan bingung maf'ulun bihi ghairu sharih itu gimana, nggak usah dipikirin. Yang penting fariha itu aslinya kan memang nggak butuh objek kan ya.
Iya. Baik, Fi'lun Ustaz. lazim, enggak betul. Gitu Ibu ya? Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Nastamir. Ini lalu ini sebenarnya masih nyambung. Waqala di sana disebutkan waqala. Qala ini masih perkataan Sa'id. Gitu ya? Iya. Waqala Sa'id masih bilang waqala dan dia berkata. Qala, siapa yang qala di sini? Sa'id. Dan dia Bukan. Maksudnya Qala, fa'ilnya qala ini siapa? oh domir. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu Iya. huwa siapa? Al-mudarrisu. Al-mudarris ahsantun. Ya udah hilang. Waqala maksudnya waqala al-mudarris. Jadi kan tadi fafariha biyal mudarris katsiran. Pak guru senang sekali kepada saya. Nah, akhirnya Pak guru berkata kan gitu ya. Iya. Menyambung ya insyaallah. Iya. Iya. Ahsantunna. Karirna ba'di. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Marratan ukhra. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Ahsantunna. Kemarin kita sudah membahas tafdil. ism tafdil ya? Sudah ya? Iya. Alhamdulillah. Ma ma'ana innaka ahsanu talibin fil fasli? Sungguhnya adalah murid terbaik di kelas. Siswa terbaik ya? Terbaik. Siswa terbaik, siswa teladan. Atau telatan. Teladan ya? Siswa terbaik, bukan telatan. Kalau telatan bahasa Jawa. Baik, kalau saya tanya Ibu, inna ini harf apa? Taukid nasab. Harfu nasbin wa taukid. Lalu ism innanya mana? Domir al-kaf. Al-kaf di sana domirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Dalam keadaan nasab. Fi mahalli nasbin. Di mana? Ismu inna. Dia dalam keadaan nasab karena sebagai ismu inna. Ismu inna selalu mansub kan Ibu ya? Mansub. Lalu ahsanu kedudukannya sebagai apa? Khobaru inna. Khobaru inna. Ahsantuna. Khobaru inna. Jadi lengkap Om ya. Jadi inna, ismu inna, khobaru inna. Ya kan Ibu ya? Iya. Ahsanu ini khobaru inna marfu'. Tanda rafa'nya dhammah wa huwa mudhaf. Mudhaf. Lalu talibin mudhafun ilaih. Makanya majrur. Ya kan Ibu ya? Enggak bingung ya insyaallah? Iya. Fil fasli jar majrur. Nastamir. Ibunya kembali bertanya. Masya Allah. Enggak bertanya ini, Mah. Ini memberi apresiasi. Afan. Masya Allah. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Zadakallahu ilman ya bunayya. Ini jadi ini termasuk adab ini ya. Jadi kalau misalkan anaknya bagus berprestasi, diapresiasi kan ya. Masya Allah. Lalu didoakan, zadakallahu ilman ya bunayya. Apa makna zadakallahu ilman? Biasanya kamu ilmu wahai anakku. Zada yazidu, na'am. Allah menambahkan. Semoga Allah menambahkan ilmu kepadamu, wahai anakku. Gitu ya. Biasanya ada ditambahkan satu lagi. Zadakallahu ilman wa hirsan. Zadakallahu ilman wa hirsan. Hirs itu semangat untuk belajar. Zadakallahu ilman wa hirsan. Nastamir? Nah. Tadi ada yang ketinggalan Ustaz, itu kasirannya sebagai apa jadinya Ustaz? Fafariha biyal mudarrisu katsiran. Yang di atas Ustaz. Iya. Sebagai apa Ibu? Ini belum kita pelajari sebenarnya. Keadaan hal ya? Bisa sebagai hal. Hal kan selalu mansub. Dalam keadaan. Hal selalu mansub. Dan hal dari fariha.
Nastamir? Iya. Said. Said, ini malah tanya balik kan di sini. Tadi udah diinterogasi, sekarang tanya balik. Aghasalti qumsani ya ummi. Wah, tanyanya nggak enak. Aghasalti qumsani ya ummi. Ma makna? Iya ya Bu. Apakah kau telah mencuci bajuku ya ummi? Gitu. Apakah kau telah mencuci bajuku? Wahai Ummi, ya. Aghasalti. Ini tak apa Ibu? Iya. Mukhatabah. Ta'ul mukhatabah. Ahsantun. Aghasalti. Ta'ul mukhatabah ini baru ketemu ta'ul mukhatabah di sini. Iya. Aghasalti qumsani ya ummi. Qumsan itu bentuk mufrad atau musanna? Jama. Jama Ibu ya. Jama taksir. Enggak biasa aja. Taksir. Qumsan itu jama taksir. Aghasalti hanya istifham. Ghasalti Salahnya Abin. Ghasalti itu enggak i'rabnya. Fi'lun dan fa'il kan Ibu ya? Ghasala itu fi'lun, lalu ta mukhatabah fa'il. Lalu maf'ulun bihnya mana? Qumson itu maf'ulun bihi. Mansub. Wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah tadi. Fathahnya enggak napa. Iya. Ala qabla ya. Karena tempatnya sudah ditempati kasroh. Iya. Qumsani. Wa huwa mudhaf. Kan Ibu ya? Qumsan itu maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhaf. Lalu mudhafun ilaihnya mana? Ya Ya'ul mutakallim. Ahsantun. Enggak bingung Ibu ya insyaallah? Insyaallah. Allah. Kita sudah mempelajari al-munada mudhaf belum? Ya ummi. Al-munada tapi kedudukannya sebagai mudhaf juga. Sudah belum? Iya. Belum apa udah? Belum? Ya, Udah belum? Yang mansub kan nantinya? Ya, Yang mansub 6. Belum. Belum kayaknya. Baik, nanti insyaallah. Berarti nggak usah disinggung di sini. Baik. Ibunya menjawab Ibu. Ini ibunya juga rajin ternyata. Naam, ghasaltuha wa kawaituha. Naam. خذ هذا القميص. Khudh القميص. مرة أخرى. نعم غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. Naam. Ghasaltuha wa kafaituha. Hazal qamis. Ahsantun. Naam, ini harfun jawab. Ghasaltuha ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'lunya mana? Fa'ilnya? Ta'ul mutakallim. Lalu maf'ulun bihinya? Ha'ul ghaib. Ha di sana. Ha'ul ghaib itu dhamir muttasil fi mahalli nasbin. Wawunya wawul ataf. Tsumma kawaituha. Kawaituha ini juga jumlah fi'liyah. Fi'lunnya? Kawa. Ma makna kawa? Menyetrika. Ahsantun, namanya menyetrika ya. Kawa yakwi. Makanya alatnya disebut mikwatun. Ahsantun. Ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu maknanya mencuci. Kalau mesin cuci Ibu nyebutnya apa? Mesin cuci. Mulai sekarang jangan sebut mesin cuci, tapi ghassalah. Ghassalatun. Ghassalatun. Sinnya musyaddadah, sinnya tasydid. Dan panjang. Ghassalatun. Seperti kalau wazannya seperti thalajatun. Ghassalatun.
lemari es, kulkas. Iya. Wajan. Kalau kawa yakwi alatnya mikwatun gitu ya. Iya. Lazatin. Kawa itu fi'lun tadi. Fa'ilnya mana? Ta'ul mutakalim. Ta'ul mutakallim. Lalu maf'ulun bihinya? Ha'ul ghaibah. Ha'ul ghaibah. Ahsantunna. Tsumma khudh hadzal qamisa. Khudh hadzal qamisa ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Iya. Fi'liyah juga. Fi'lunnya mana? Hud. Ahsantunna. Khudh ini Lun amri. fi'lul amr. Ini belum kita pelajari. Fi'l amr kata perintah. Itu Bu ya? Iya. Iya. Khudh ini kata perintah dari akhadha. Akhadha ya'khudhu maknanya Ambil. Ambillah ya. mengambil. Kalau khudh ambillah. 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 Nah, jadi kalau bilang ambillah gitu. Ambil. Khudh gitu ya. Khudz. Khudh. Tayyib, ini fi'lun. Fa'ilnya Domir. dhamirun muttasil. Afan, dhamirun mustatirun. Dhamirun Anta. mustatirun takdirhu anta. Anta. Anta ya. Nah, karena kan ini kan bicara kepada mukhatab ya kan ya? Orang kedua. Ya. Iya. Khudh anta, khudh anta. Nah, maksudnya kayak itu. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu anta. Lalu hadza kedudukannya sebagai apa itu? Maf'ulun bi. Haza. Masa? Maf'ulun Kalau al-qamiso, badal. ahsantunna. Badal. Ya hadza itu maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Kalau al-qamiso badal ikut mansub. Benar ya. Gitu ya? Ya. Ahsantunna. Nastamir. Oh, Terakhir. Ustaz, tadi Naam. kan di atas banyak kemeja-kemejanya, terus di bawah kenapa dia jadi kayak tunggal ya Ustaz? Goiru Siapa akil. bilang? Oh, nggak tahu saya. Komis. Ini masih Haza. na'am ghasaltuha wa kawaituha. Ini masih jamak kan ya? Iya, terus Huz, Hazal, Komiso itu Iya kan suruh make, suruh ngambil, suruh pakai. Masa pakai semuanya? Pakai satu aja. Loh. Jelek banget. ambil. Oh, saya pikir ambil tumpukan setrikaannya, Ustaz. Kan khudh hadzal qamis. Ini kan pulang sekolah suruh ganti baju gitu aneh. Banyak. Oh iya. Ambil Rasanya keranjangnya kok ya. orang kirain. kerjanya banyak, setrikaannya banyak kok dikasih suruh bawanya cuma satu Ini tunggal gitu, Ustaz. ini suruh ngambil, suruh pakai gitu. Oh iya, Kalau baik, Ustaz. mungkin Baik. ini baju-bajunya mungkin sudah rapi, sudah di tempatnya gitu. Baik, Ustaz. Kalau pakai bukan semuanya dipakai, satu aja. Ayo nastamir. Sa'id. ماذا قال سعيد؟ كررنا بعدي. هاتي ذاك يا أمي. Hati, Zaka ya ummi. ذاك أجمل من هذا. Zaka Ajmalu min hada. Ini anaknya banyak maunya juga. طيب هاتي ذاك يا أمي ما معنى؟ ambilkan Ambil itu wahai Umi. Hati kita mungkin sering menjumpai di tamrin kata perintah hati, ya kan ya Bu ya? Ya. Hati Ya. itu ism fi'il, ism sebenarnya tapi maknanya fi'il, ismul fi'il amr, maknanya berikanlah, gitu ya? Ya. Hati kalau di tamrinnya hati, tapi kalau di sini kok hati, kenapa? Ya, ada domir. Enggak, di sini ya di sini bukan ya mutakallim, tapi Bukan. ya Ambilkan Wan. itu ya mukhatabah. Anti. Ahsanti. Ya mukhatabah karena di sini yang diperintahkan Ibunya. mukhatabah. Hati. Kalau hati untuk mudzakkar, kalau Mudzakkar. hati untuk muannas. Mu'annas. Seperti uktub untuk mudzakkar, uktubi untuk muannas. Mu'annas. Khudh untuk mudzakkar, khudhi untuk muannas. Gitu ya, Bu ya? Ya. Allahumma dzaka, ma makna dzaka? Saya belum paham, Ustaz. Bagaimana? itu gitu. Sebenarnya kita Gimana, memang Ustaz? belum mempelajari fi'il amr sih, Bu ya. Oh, ini fi'il amr, Ustaz. Hati Enggak, itu ini sebenarnya ism fi'il, tapi ism fi'il amr. Jadinya dia perlakuan bagian akhirnya itu seperti fi'il amr.
Kalau di dalam Al-Quran ada hatu, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti burhan kalian jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ya hatu. Jadi kalau gini Ibu. Kita sudah menghafalkan fi'il mudhari belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Nanti insya Allah di akhir semester ini kita menghafal fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari itu kan ada huruf akhirannya biasa. Misalkan anta tadhabu, antuma tadhabu, antuma tadhabani, antum tadhabuna. Itu kalau dijadikan fi'il amr, itu fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Jadi tinggal dihilangkan nunnya saja. Jadi misalkan idhaba aslinya tadi tadhabani jadi idhaba, tadhabuna jadi idhabu. Ini anti itu fi'il mudhari'nya misalkan tadhabina dihilangkan nunnya jadi idhabi. Tapi kalau misalkan bingung nanti saja gitu, insyaallah gampang. Di akhir semester nanti kita akan mempelajari fi'il mudhari' dan fi'il amrnya insyaallah di semester berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu ya Bapak ya? Baik, Ustaz. Gak apa-apa ya Bu ya? Iya, Ustaz. Baik. Dzaka, apa makna dzaka? Yang itu, yang itu. Itu. Sebenarnya dzaka dan dzalika itu maknanya sama. Penggunaannya juga sama. Ya kan Ibu ya? Dzaka dan dzalika. Bedanya apa? Mana? Enggak ada huruf lamnya. Nah, yang satu dzalika. Yang satu dzaka. Iya, Ustaz. Biasanya kaidah dalam bahasa Arab itu menyebutkan ikhtilaful mabani yuaddi ila ikhtilafil ma'ani. Beda bentuk itu akan menyebabkan beda makna. Meskipun sama-sama itu, bedanya apa? Ada lam di sana dan ada tidak. Lam itu katanya lam litab'id, menunjukkan jauh. Jadi dzalika itu lebih jauh daripada dzaka. Gitu ya? Jadi biasanya kalau dzaka itu tapi masih bisa dijangkau. Gitu ya? Biasanya kalau dzaka itu tapi masih bisa dijangkau. Kalau dzalika tidak bisa dijangkau. Gitu ya? Ya, Ustaz. Makanya di sini hati dzaka itu tapi masih bisa dijangkau. Gitu ya? Hati dzaka ya ummi. Apa makna? Ambilkan yang itu, wahai ummi. Berikan yang itu, wahai ummi, gitu kan? Berikan ya. Zaka. Naam, hati tadi berikan, gitu kan? Berikan ya. Misalkan hati misalan, berikan contoh. Hati zaka, berikan yang itu, gitu ya? Iya. Berikan yang itu. Jadi zaka di sini sebagai maf'ulun bihi, Ibu ya? Iya. Hati zaka ya ummi. Zaka ajmalu min hadza, apa makna? Yang itu lebih bagus dari yang ini. Ahsantun. Nah, ini banyak kamu ya kan ya? Tadi udah dikasih khudh hadzal qamisa, ambil baju yang ini. Lalu minta yang lain, hati dzaka. Dzaka ajmalu min hadza. Banyak maunya nih anak. Iya, cowok Bu. Emangnya cewek enggak apa? Anak cewek biasanya nurut aja, Ustaz. Masalahnya saya cowok sendiri di sini. Enggak, saya nurut loh dulu waktu kecil. Pintar soalnya ini, ya Ustaz. Ya kata dalam hati untung pinter. Pintar soalnya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ustaz, tadi sih kan ini udah disikat juga ya, kayak ada juga yang kayak tadi maza, itu mungkin kan sama juga maza, mahaza gitu ya Ustaz. Za itu sebenarnya isyarah. Nah kalau misalkan tadi Ustaz bilang kalau ada yang dihilangkan itu pasti berbeda makna, itu bagaimana Ustaz kalau untuk yang maza? Maksudnya hadza. Kan ya kan kalau maza itu kan sebelum mahaza kan harusnya kayak gitu. Itu harfu tanbih. Ha itu harfu tanbih. Jadi fungsinya ha itu untuk
Tanbih itu supaya diperhatikan gitu ya. Oh iya. Hadza gitu. Ini loh. Kalau ini yang bermakna ini itu danya saja sebenarnya. Iya. Gitu Ibu ya? Iya. Ada lagi pertanyaan Ibu? Sudah azan Ibu ya? Udah mau Ustaz, Ya. mau azan. Mau. Iya, menjelang azan. Wah, masih hiwar, subhanallah, hiwarnya panjang sekali. Hiwarnya panjang, iya. Ini sudah azan belum? Udah di tempat aku. Nah, sudah. Di tempat aku Baik. menjelang nih. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, ini hiwarnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja, nggak masalah Ibu ya? Ya baik Iya. Ustaz. Ya, Ibu-ibu jadi hari apa belajarnya? Jadi Selasa apa? Jadi Senin malam, tetap seperti kemarin. Itu azan. Kita mulai jam 7:30 sampai jam 9 insya Allah, tapi diusahakan betul-betul 7:30 ya. Atau hari Rabu sore, ba'da asar, dan diusahakan betul-betul jam 6, jam 4 itu betul-betul sudah mulai. Misalnya Senin, kalau Bu Amalia biasanya Senin. Baik. Kalau Senin seperti kemarin saja nggak masalah Ibu ya, tapi kita usahakan jam 7:30 mulai ya. Kita usahakan, saya juga akan berusaha sebisa mungkin nanti. Gitu ya Bu ya? Ya, Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi untuk hiwar insya Allah kita jawab kita baca di pertemuan akan datang. Hiwarnya subhanallah 3 halaman ini dulu. Sambil menunggu pertemuan yang akan datang, kita ada wajib Ibu, ada wajib manzili, ada PR. PR-nya mana? Al-wajibul awal, PR yang pertama Ibu, At-tamrin al-hadi ashar. PR-nya latihan 11 Ibu sekalian. Latihan 11. Silakan dicek Ibu sekalian. Latihan 11 apa di sana? Halaman 102 ya. Halaman berapa Ibu? 102 ya. 102. 11 Bu. Latihan 11 halaman berapa? 102 bukan? 100. Benar 102. 102. Nah, 102. Taib di sana wajibul hifdzi. Wajibul hifdzi itu tugas hafalan ya Ibu sekalian. Jadi ini dihafal, tidak harus ditulis. Tidak dirubah apapun, tapi dihafalkan. Gitu ya. Ini al-adat al-murakkabah wa al-fadhul uqud lil ma'dudil muannas. 11 talibatan. 12 talibatan. 13 talibatan. 4 dari 13 talibatan. 14 talibatan. 15 talibatan. 16 طالبة 17 طالبة 18 طالبة 19 طالبة و20 طالبة. Mudah Ibu ya insyaallah, ini dihafal. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ingat di sini asyrata, shinnya sukun Ibu ya. Shinnya sukun. Ya. Berbeda dengan kalau ma'dudnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar, shinnya fathah. 11. Selalu seperti itu. Mau al-fadhul mau al-adat al-murakkabah atau al-adat al-mufradah dulu 1 sampai 10. Itu kalau 10 itu untuk ma'dudnya mudzakkar berarti asyarata. Asyarata. Ingat di sana asyarata. Kalau ma'dudnya mudzakkar itu shinnya fathah. Asyarata. Kalau ma'dudnya muannas apa Ya, Ashru. Ya kan namanya? Ashru. Ashru. Jadi shinnya sukun. Jadi selalu seperti itu. Mau bilangan tunggal atau bilangan belasan. Kalau ma'dudnya mudzakkar, shinnya fathah. Kalau ma'dudnya muannas, shinnya sukun. Gitu ya, Bu ya? Tayyib. Ini untuk dihafalkan. Ada satu lagi. Biasanya kan kita 2 kan, Mas? Satu lagi, Ibu. Ini sebenarnya nyambung. At-tamrin ats-tsani 'ashar.
latihan 2, latihan 12. Latihan 12 untuk nomor 1 sampai nomor 6, insya Allah kita jawab nanti di hari Senin, semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi di halaman berikutnya, nomor 6, nomor 6 ya? Kok 6 lagi ya? Nomor 7 Nomor harusnya 7. ini ya. Nomor 7 sampai 12 namanya ini ya. Bisa Iya. dibetulkan nanti. Nomor 7 sampai 12, nomor 7 sampai 12 ini sebagai PR. Maksudnya bagaimana di sana? Di sana angkanya dirubah menjadi tulisan. Gitu ya, Ibu ya? Angkanya dirubah menjadi tulisan. Bisa dipahami Ibu ya, insya Allah? Allah. Mau dicontohkan? Enggak perlu. Contohnya di halaman sebelumnya di sana misalkan kam sinnuka, jawabnya sinni apa itu? Tis'a asyrata sanatan. Sinni tis'a asyrata sanatan. Sanah itu mu'annas kan Ibu ya? Mu'annas. Maka tis'a menyelisihi, lalu asyrata sama mu'annas. Tis'a asyrata sanatan. Itu Ibu ya? Ya Ustaz. Insya Allah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Insyaallah. Nah, dicoba Ibu, dicoba nanti dikerjakan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Oh ya, untuk PR yang kemarin yang belum sempat mengumpulkan, silahkan dikumpulkan, disusulkan nggak masalah. Gitu Ibu ya? Alhamdulillah. Ini hadirah semuanya. Tadi Bu Sri izin ya di grup. Kemudian Bu Ayu ada kabar Ibu? Belum ada. Di grup ada nggak ya? Nggak ada ya? Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah naltaqi fi yaumil Isnin. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu menjaga kita semuanya dan juga orang-orang kita yang di mana pun berada. Semoga di antara kita yang sedang sakit atau saudara kita atau kerabat kita yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kemudahan. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.